Dia bilang sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri, cuma takut sama istrinya komandan, dan ini komandan takut juga sama istrinya. Bercanda ya. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit, susah menjaga suami yang gagah. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, ya Allah lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon, di mana Ki Pak? Di mana Ki? Saya di kantor. Bohong, coba foto baru kirim. Waduh, setengah mati kita kalau kau kasih begitu Ki Bos. Ada memang juga itu istri begitu. Kalah-kalah Kapolres. Sedikit-sedikit periksa, di mana? Di kantor. Bohong, coba kau selfie. Mana-mana video call, masuk. Maka cak memang toh ini bagus nih tadi. Mana teknisinya itu tadi? Sudah bagus tadi itu Pak. Ya. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi saya salawat begini ikut semua jamaahku. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini Bapak Bupati Luk Banggai, Bapak Kajati, insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres bertas seluruh jajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan, wakil beliau Gerindra, ndak ngamuk-ngamuk di Jakarta gitu baku ribu-ribu, kita jantung makiku ribu-ribu, kamu bukan jadi ikut anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini ya. Kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah, dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, ayo, angkat tangan. Ayo, sini, sini bos. Ya, kita buktikan. Ya, ya, alhamdulillah. Pak Deki. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo, apa ini? Jawab memang nih. Barang belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya. Ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya neneknya Kapolres? Abdul Latif.
Belum tentu juga bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Lebih aman. Nah, coba bapak sebut 5 sahabat bapak di kesatuan bapak. 1. Chandra Esa. 2. Sukimin Esa. 3. Ronald Esa. 4. Sutakman Esa. 5. Ayo. Zulkifli Esa. Zulkifli. Pak, itu baru 5, sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya? Belum lagi kalau saya tanya, bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam jangankan yang begitu, bapak bilang hoci, bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi yahdikumullah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Haji, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis. Colok. Ayo, kasih saya. Saya pinjam. Berarti ada perokok di sini. Pak, korek kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz, kasih malu saya. Ayo, yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih. Bagaimana perasaan bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100.000 dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak, kayak orang belen-belen saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyah. Masa uang 20.000 kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek, bawa ke kantong plastik, isap, sudah simpan di dalam sini, jangan kau buang. Atau sekali bungkus kepalamu. Tidak masalah itu. Jangan marah Pak ya, jangan marah ya. Saya doakan bapak berhenti merokok. Pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Itu, amin. Nah, ibu bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, Sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu.
Coba, dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu, Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama, semua mau nagosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah, Pak. Sudah, lewat lagi yang satu, ndak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah, Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua sama dia celah, Pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk, Pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron Dina cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Jelek betul sifatnya itu suaminya, kasihannya. Lama-lama cakap ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo, kasihan ya, setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu, Ibu. Ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, anu saya dengar anu, innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak, Pak, baru iyo, saya tahu itu. Begitu memang, padahal dia tidak tahu. Suka sekali codo, ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya nanti di akhirat seperti tauge. Tahu tauge? Bapak-bapak tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel, ada ya. Gado-gado, ada. Soto Banjar, ada. Ikan doang, ada. Tahu isi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh tauge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok.
Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek, pagi-pagi gosip, teriaki saja. Pagi-pagi togeni ye. Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya, jangan. Nanti bapak sebarkan, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, bapak masuk penjara. Pikir lihat. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.